Pernah kuliah tapi memilih jadi pengusaha. Apa enggak mendapat penolakan dari orang tua? Masih muda loh pada waktu itu. Waktu itu papi arahkan untuk tetap lanjutkan kuliah, Kak. Nah, tapi saya merasa kayak, saya harus kerja. Karena di kepala saya kuliah, orang semua kuliah, tamat kuliah, sarjana, pasti cari kerja. Realistis nih ya. Kan? Nah, kenapa saya harus kuliah sampai selesai baru kerja? Saya pikirannya, saya mau kerja dulu sambil kuliah. Kalaupun kerja dulu, ada dananya, nanti saya kuliah diriku sendiri. Saya biayai kuliahku diriku sendiri tanpa bantuan orang tua, gitu. Sampai saya pernah merantau, Kak, modal 500.000. Saya bilang sama papi, saya nggak mau lagi dimodali, saya nggak mau lagi dibiayai. Waktu pas itu saya jual-jual di pinggir jalan, orang tua sampai marah, sampai dia bilang, apa gunanya saya sebagai orang tua, saya masih mampu biayai. Jadi saya bilang, Kak, gini, bukan masalah uangnya ini, tapi saya mau membentuk jati diriku sendiri, saya mau membentuk pengalamanku sendiri, saya tidak mau buang waktuku hanya untuk di bangku, untuk belajar. Dan belum tentu yang dipelajari di kuliah itu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya lebih suka langsung praktek gitu loh, Kak, daripada kebanyakan teori baru bukan itu yang dipakai. Nah itu, jadi pokoknya belajar. Bukan berarti, maaf pemirsa, jangan mengikuti saya yang cuman itu yang di kepalaku, Kak. Jadi saya bilang sama papi, jadi sampai ini ceritanya terus. Iya, ya, jangan ikutin lah, nanti kalian dihapus dari kakak gitu kan. Ya, jadi itu, Kak, sampai mereka sendiri bilang, waktu itu yang saya ingat sekali, Kak, saya minta sama papi, nggak apa-apa saya resign dari kantor ini, nggak apa-apa saya nggak ikutin kuliah, yang penting saya tidak menyusahkan orang tua. Langsung sampai nenekku, sampai papiku, sampai pokoknya keluarga langsung bilang, jangan bikin malu-malu. Dwi itu terkenal suka berprestasi, rajin ekstrakurikuler, bla 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 gitu kan, aktif banget gitu kan di akademik. Kenapa langsung tiba-tiba banting setir kiri? Jadi saya bilang, kepalaku sekarang bukan mau belajar, kepalaku sekarang mau menghasilkan, dan apa yang saya pelajari dari TK sampai tamat SMA itu minimal saya bisa membaca, minimal saya bisa menghitung, dan minimal saya bisa bekerja. Itu yang ada di kepala saya, Kak, waktu itu. Bahkan saya bilang sama papi mami, saya bilang, pokoknya saya mau berpenghasilan 100 juta 1 bulan. Ekspresinya, wah kok gila. Dibilang, wah kok gila, katanya. Jadi saya bilang, ih kenapa gila? Saya bilang tuh, Kak, orang Makassar bilang langsung, pengerepang gini kakak. Betul. Iya, kata papi kan. Saya bilang, ih berarti kita yang terlalu rendah standar penghasilan, tak? Saya bilang kayak gitu. Jadi saya tuh mungkin tambah marah lagi kalau begitu. Tambah marah. Pokoknya saya sama papi tuh tektokan terus. Jadi saya bilang sama papi, nanti saya akan buktikan. Alhamdulillah, Kak, pas saya resign bulan depannya, saya buktikan dengan beli mobil pertama saya itu mobil Yaris merah. Walaupun itu second, saya bilang di depannya papi, nih hasilku. Saya cuma butuh beberapa bulan untuk bisa berpenghasilan, sekarang sudah tembus 100 juta gitu. Mami saya sendiri, Kak, yang bilang, tidak mungkin, gila kau nak tumbuh gigiku baru dapat 100 juta. Waktu itu mami camu ki ompong ki. Jadi baginya itu suatu hal yang ketidakmungkinan. Mustahil. Iya, jadi sekarang nih udah dapat, dan sekarang alhamdulillah sampai 10 miliar sekarang dalam 1 bulan saya dapatkan. Sekarang coba kita tebak kira-kira apa yang dia bilang orang tuaku. Ya, saya tidak tahu. Dia bilang, semua itu berkat doanya orang tua. Semua itu berkat. Bisa jadi karena malam-malam berdoa. Jadi biasa aku bilang, gitu. Padahal itu berarti cara doa. Kok gila, nak? Itu cara doa itu kali mah. Saya ajak bercanda. Tapi sebenarnya dari positif dari kisah saya ini, sebenarnya orang tua itu sangat-sangat menjaga kita, Kak, supaya tidak salah jalan. Gitu. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti apa yang mereka mau. Sebenarnya kita sendiri selama punya pendirian yang kuat dan kita bisa buktikan fashion kita, saya tahu kok yang mana yang benar yang mana salah. Dan alhamdulillah seperti sekarang mereka support kami sejalan. Sekarang tidak ada lagi larangan ini dan itu, Kak. Dan alhamdulillah mereka bangga sama saya, meskipun di masa lalu mereka bilang bikin malu-malu keluarga. Betul.